ini aku dan akan membahas tentang kanalnya minyak Sibiaksa atau minyak Sibiangsa yang berasal dari tanah Batak. Mari kita bahas. Sibiaksa atau Sibiangsa, salah satu kemampuan supranatural nenek moyang orang Batak yang luar biasa di luar logika. Nenek moyang suku Batak, seperti halnya suku-suku lain, dikenal punya kemampuan supranatural yang luar biasa di luar logika. Bagi generasi milenial, mungkin hal tersebut dianggap sebagai dongeng atau hanya sebagai cerita pengantar tidur. Namun bagi sebagian orang Batak, kemampuan supranatural tersebut sampai saat ini masih dipercayai. Sibiaksa atau Sibiangsa ini adalah sebuah ritual mengerikan yang dipercaya menghasilkan racun atau senjata sangat mematikan zaman dulu yang lazim digunakan oleh nenek moyang orang Batak. Sibiaksa atau Sibiangsa dikenal di beberapa daerah seperti Samosir, Silalahi, Simalungun, dan Tanah Karo. Pada zaman dulu, nenek moyang orang Batak menjaga kehidupan mereka dengan hal-hal berbau mistik, seperti halnya Sibiaksa dan Sibiangsa. Struktur kampung pada masa itu dikelilingi oleh parit, yakni tanah galian yang diikuti oleh benteng kampung yang ditinggikan, di mana ditanam bulu duri yang rapat tak tertembus, dengan hanya ada satu pintu keluar. Pada masa itu, antar kampung dipenuhi oleh rasa defensif dan ofensif, saling memerangi dan saling bertahan. Sibiaksa atau Sibiangsa kemudian berkembang dalam ranah orang Batak, didasari dari rasa takut akan serangan kampung lain. Kemudian Sibiaksa dan Sibiangsa dikembangkan untuk dijadikan sebagai senjata pamungkas magis. Pembuatan minyak Sibiaksa atau Sibiangsa ini berawal dari seorang anak yang berstatus hatoban atau budak yang dipelihara dengan menggendutkan, memberi makan yang enak-enak sehingga ia tumbuh gemuk dan subur. Sebelum memberi makan, dia selalu dibisikkan kalimat sebagai berikut: "Kemana saja engkau saya suruh, engkau harus menurutinya." Dan kemudian si anak pun akan mengangguk dengan harapan dia akan diberi makan. Pada hari H, diadakan penyumpahan atau manumpah. Hal ini diikuti tak lama kemudian oleh pangguri-gurion atau pewadahan. Cairan metal ditumpahkan ke dalam mulut yang disumpahi sampai anak tersebut mati. Kemudian tubuhnya dicincang dan dimasukkan ke dalam guci atau wadah yang sudah disediakan. Barang inilah yang menjadi amulet ofensif dan defensif atau senjata pamungkas. Sesuai janji sumpah si anak, maka ia bersedia disuruh kemana dan berbuat apa saja. Maka seringlah ia disuruh menumpur hutani musuh atau menyerang kampung musuh. Bisa saja seluruh isi kampung menjadi gila, berkelahi atau mati kena tula atau penyakit. Menurut cerita seorang penduduk di Samosir, minyak Sibiaksa atau Sibiangsa ini berasal dari seorang bayi terpilih yang kemudian digongseng hidup-hidup sampai ia mati dan tubuhnya mengeluarkan minyak. Minyak inilah yang kemudian dimasukkan dalam wadah dan kemudian dipakai sebagai senjata pamungkas oleh kampung tersebut untuk menyerang atau bertahan terhadap serangan musuh. Sibiangsa juga dikenal di tanah Simalungun. Sultan Saragi dalam tulisannya yang berjudul Mitos Simalungun Daya Lebur Sibiangsa bercerita mengenai kerajaan masa lampau bernama Pagar Panaibosi sekitar abad ke-16. Guru raya pertama bernama Tuan Rasain ditunjuk menjadi pengambil keputusan atas sengketa dan kejahatan yang terjadi di kerajaan. Bila perselisihan masih panjang dan belum ada pengakuan kesalahan dari kedua belah pihak atau terus berlarut-larut, terdakwa akan dibawa dan dihadapkan ke tempat sakral, yaitu cawan Sibiaksa. Cawan ini berbentuk guci yang tertanam di dalam tanah. Sepanjang ritual dilakukan, ia selalu mengeluarkan uap air mengepul tak habis-habisnya ke atas. Maka, para terdakwa akan dibawa ke Pagar Panaibosi untuk dipertanyakan kejujurannya di tempat sakral tersebut dengan cara bersumpah atau merbija. Setelah mengambil sumpah secara sakral di depan guru raya, ia masih diminta kesungguhannya melalui 3 tahap pertanyaan kejujuran bertingkat. Bila ia masih belum mengakui kesalahannya, guru raya akan meminta terdakwa mencelupkan tangan ke dalam sawan keadilan atau Sibiangsa. Disinilah kebenarannya akan diuji. Jika ia benar, maka tangannya akan tetap utuh. Tetapi jika dia salah atau tidak jujur, bagian tangan yang dimasukkan ke dalam sawan tadi akan habis atau tetap tinggal di dalam cawan. Terdakwa akan kehilangan sebagian tangannya. Dalam tulisannya, Sultan Saragi juga menulis penelusuran berikutnya tentang keajaiban daya lebur Sibiangsa yang terdapat di desa Tinoka, Dagu Raya, Kecamatan Sipispis, Kabupaten Serdang Bedagai. Sultan Saragi membeberkan cerita dari Asdan Damanik
yang mengenalkan wilayah bekas pusat kerajaan yang dikenal dengan Pamatang Harajaon Nagur. Pusat kerajaan ini dikelilingi oleh 3 lapis parit pertahanan. Parit tersebut sangat dalam. Jika kita menengok ke bawah, tampak lubang kedalamannya 10-20 meter memanjang, berbentuk separuh lingkaran. Berdasarkan kisah dari orang tuanya, parit dengan kedalaman 10-20 meter tersebut diciptakan oleh leluhur Simalungun dengan menggunakan tepung Sibiangsa. Tepung yang sudah diberi kekuatan mantra ditebar sepanjang jalur yang dikehendaki. Esoknya, tanah yang tersiram oleh tepung tersebut tampak menjadi lebur dan longsor seperti jurang kecil ke bawah. Gambaran wilayah Pamatang Harajaon Nagur dengan parit dalam 3 lapis di depan ini dapat diibaratkan sebagai pertahanan yang dikelilingi jurang parit agar musuh tidak mudah untuk masuk. Penelusuran ketiga, kata Sultan Saragi dalam tulisannya, mereka menemukan guci Sibiangsa tersebut di tanah liat yang tertanam di atas bukit, tepatnya di Desa Dolok Malela, Kecamatan Gunung Malela, Kabupaten Simalungun. Guci tersebut tak jauh dari lokasi 7 patung kecil yang membentuk lingkaran yang berfungsi sebagai penjaga kampung. Berdasarkan tuturan juru kuncinya, yakni Amir Husin Saragi Silampuyang, guci tersebut sengaja ditutup oleh batu agar tidak mengembalikan daya magis masa lalunya. Sekian pembahasan Uncle John kali ini. Kita akan bertemu di ulasan selanjutnya.